Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Adistila Rasati. Saudara, Israel kembali menyerang ibu kota Lebanon, Beirut di bagian selatan. Serangan ini terjadi di tengah Iran dan Amerika Serikat semakin mendekati kesepakatan untuk mengakhiri perang. Asap terlihat mengepul. Hari Minggu waktu setempat, kantor Perdana Menteri Israel menyatakan serangan itu sebagai respon atas serangan Hizbullah di Israel Utara. Sebelumnya, Israel juga telah menyerang kota Beirut pada pekan lalu yang dibalas Iran dengan luncuran rudal ke wilayah Israel. Merespon serangan Israel ke ibu kota Lebanon, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan serangan itu seharusnya tidak terjadi. Trump menyebut terutama pada hari yang ia nilai istimewa karena begitu dekat dengan kesepakatan perdamaian dengan Iran. Trump menuliskan pernyataan itu melalui akun pribadinya di Truth Social. Ia bilang Israel berhak bela diri terhadap ancaman, tapi serangan Israel sangat kecil dan tak berarti, tak ada yang terluka dan tewas. Trump menambahkan seharusnya tak ada lagi serangan oleh Israel di Lebanon, juga seharusnya tak ada serangan lain dari pihak manapun, termasuk Hizbullah kepada Israel. Amerika Serikat Iran sepakat untuk menyudahi perang, namun penghentian perang di Lebanon sebagai salah satu syarat damai Iran terancam dilanggar Israel. Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan damai untuk mengakhiri perang dan membuka Selat Hormuz yang menjadi jalur utama energi dunia. Meski demikian, kesepakatan akan berlaku saat dokumen telah resmi ditandatangani kedua negara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun mengumumkan kesepakatan melalui Truth Social-nya. Blokade maritim Amerika Serikat akan di-stop usai penandatanganan yang akan dilakukan pada Jumat pekan ini. Trump menuliskan kesepakatan dengan Republik Islam Iran telah selesai. Selamat kepada semua. Dengan ini, saya sepenuhnya mengizinkan pembukaan Selat Hormuz tanpa biaya tol dan secara bersamaan mengizinkan untuk menyudahi blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal-kapal di dunia, nyalakan mesin Anda, biarkan minyak mengalir. Kesepakatan hebat ini akan membawa perdamaian dan keamanan ke seluruh kawasan. Namun sebelum resmi ditandatangani, Israel justru meluncurkan serangan ke Beirut, Lebanon. Serangan terjadi pada hari yang sama saat Trump mengumumkan tercapainya kesepakatan damai. Selain soal penandatanganan kesepakatan damai, Teheran juga mengumumkan bahwa Iran tidak akan meninggalkan Lebanon. Kesepakatan damai dengan Amerika Serikat menjadi satu kesatuan dengan penghentian perang dengan sebuah front pendukung Iran. بر اساس توافقات انجام شده جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان از امشب به صورت فوری و دائمی پایان یافته و به علاوه محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله و به طور کامل خاتمه می‌یابد. امضای این یادداشت تفاهم در روز جمعه 29 خرداد به طور رسمی انجام خواهد شد. مذاکرات برای توافق نهایی به پس از اجرای تعهدات طرف مقابل وفق یادداشت تفاهم موکول خواهد شد. Syarat penghentian perang di Lebanon juga disampaikan mediator Amerika Serikat Iran, Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif. Melalui akun X pribadinya, Shehbaz menuliskan, setelah pembicaraan intensif kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua belah pihak telah menyatakan penghentian segera dan permanen operasi militer di semua lini, termasuk di Lebanon. Penandatanganan resmi akan berlangsung pada hari Jumat 19 Juni di Swiss. Usai kabar kesepakatan damai Amerika Serikat Iran, harga minyak dunia langsung turun. Namun kepastian kembali dibukanya jalur energi dunia baru akan resmi berlaku pada Jumat usai Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman di Swiss. Penandatanganan kesepakatan damai Amerika Serikat Iran akan dilakukan beberapa hari lagi. Saudara, Israel dikhawatirkan menggagalkan penghentian perang melalui agresi di Lebanon. Atas pertahanan di Iran periode 2009-2012
Majen Purnawirawan Budi Pramono berpendapat Israel akan terus mencoba menggagalkan kesepakatan damai Amerika Serikat Iran karena Israel merasa nasional interest-nya terganggu, dan berikut analisisnya. Tapi yang jadi pertanyaan ataupun kekhawatiran adalah Israel nih yang tidak bisa dipegang oleh Amerika Serikat dalam tanda kutip. Pertanyaannya, apakah Israel akan kembali mensabotase upaya damai AS Iran menurut Anda? Sabotase akan terjadi, Mas, menurut saya. Kenapa? Selama nasional interest-nya Israel tidak tercapai, maka sabotase Israel terhadap perdamaian antara Amerika dan Teheran akan terjadi. Kenapa demikian? Karena selalu saya sampaikan bahwa bagi Israel, apabila Teheran dengan Amerika ini terjadi deal-deal damai, ya deal-deal damai dalam artian sesuai dengan kesepakatan mereka, apakah itu deal nuklir kemudian mengalami kesepakatan secara taktis, apakah itu deal pengurangan proksi terhadap proksi-proksinya Iran, apakah deal itu blokade yang semakin menurun atau dikurangi, apakah itu deal kemudian Hormuz dibuka dan berjalan kembali, apapun yang ditempuh oleh Amerika dan Iran dengan deal-deal, bagi Israel selama itu tidak mempengaruhi nasional interest-nya, maka fine-fine saja. Tapi ini tidak fine-fine saja, Mas. Kenapa? Karena bagi Israel ini adalah membuat Israel irritating, membuat Israel terganggu nasional interest-nya. Kenapa? Karena bagi Israel leverage apapun yang dipunyai oleh Amerika, Amerika yang membantu munisi sampai 60.000 ton, bantu dana sampai 300 miliar lebih, membantu hak veto, membantu bagaimana intelijen, pertahanan udara dengan David Kling, kemudian Aero 23 termasuk Iron Dome. Bagi Israel ini tidak sepenuhnya kemudian Amerika bisa mengkontrol, fully control terhadap Israel. Jadi kalau menurut Anda, Pak Budi, kalau seandainya sabotase ini menurut Anda akan tetap dilakukan oleh Israel, tentu Amerika Serikat juga sudah memprediksi ini karena sebelumnya juga sudah dilakukan. Jadi menurut Anda, apa langkah yang diambil oleh Amerika Serikat untuk mengendalikan Israel sehingga pada saat kesepakatan damai ini tidak lagi diobrak-abrik oleh Israel? Amerika akan melakukan itu pada suatu titik, di mana titik itu adalah suggestion. Titik itu adalah strong recommended, ya gitu. Jadi benar-benar jangan lakukan kekerasan itu sementara untuk mencapai damai dengan Iran. Itu hanya titik itu yang dilakukan oleh Amerika, kemampuan Amerika. Tapi kalau Amerika fully control terhadap Israel, Israel pun juga tidak mau, Mas. Bagaimana sih terjadi krisis Suez? Bagaimana sih terjadi di tahun 81 operasi Opera Irak? Bagaimana sih 82 dengan Lebanon War? Itu semua kan without permission of US, and that's done already by Israel. Apa artinya? Artinya ini semua proven, terbukti bahwa Israel boleh mempengaruhi, Israel boleh suggest gitu, menyarankan, tapi ketika ancaman eksistensial dari Israel itu belum selesai itu dalam arti Iran tidak lagi sebagai penguasa tunggal di Middle East, Iran tidak lagi memperbanyak rudal dan drone-nya, Iran tidak lagi memperluas proksinya, Iran tidak lagi memperbanyak rudal yang dia itu mandiri. Nah, ini selama itu ada, maka ancaman eksistensial bagi sebuah Israel ini tetap eksis, dan apabila tetap eksis, maka dia tidak akan membiarkan Amerika sama Iran ini membuat deal-deal. Jadi ini kesimpulannya, Israel ini pebble in one shoes, Mas. Jadi kerikil dalam sepatu yang sudah terbukti tadi saya sampaikan bagaimana. Sehingga kalau seandainya mau tetap berjalan seperti istilah Anda tadi, kerikil tersebut harus dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Karena kalau kita lihat dari Irannya sendiri, ini saya ingin minta tanggapan Anda. Irannya sendiri akan seyakin apa bahwa dalam perjanjian damai yang akan ditandatangani 4 hari lagi ini, Amerika Serikat juga bisa meyakinkan Iran bahwa penyerangan dilakukan di Lebanon ini termasuk dalam poin kerjasama yang bisa disetujui dan dipegang oleh Amerika Serikat.
Ya Mas, begini Mas, bagaimanapun ini kan kita bicara hal-hal yang prinsipil, jadi hal-hal yang basic dan tidak bisa unbargainable, tidak bisa ditawar. Apa Oke. itu? Yaitu Hizbullah yang ada di Lebanon. Ini adalah kartu trufnya Iran, Teheran. Mm-mm. Jadi apapun yang terjadi, dia akan tetap lengket kepada Hizbullah, dia akan tetap bantu pada Hizbullah, dia tidak akan melepaskan proksinya dia. Dan ini bagi Amerika adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan lagi oleh Iran agar Iran tidak lagi mempedulikan proksi-proksi tersebut. Nah, sedangkan di pihak Iran, Teheran, ya proksinya harus tetap terpelihara. Houthi Harus yang ada masuk di dalam poin perjanjian ya. harus masuk dalam poin perjanjian. That's the point ya, kalimat bagus yang Mas sampaikan, harus masuk dalam perjanjian dan persyaratan. Apabila Amerika tidak mengindahkan itu semua, bagi Iran ya there is no deal at all. Mm-mm. Sehingga pertanyaan selanjutnya, menurut Anda deal ataupun perjanjian damai yang akan ditandatangani 4 hari lagi ini akan niscaya terjadi, atau dari hemat Anda wah ini akan jadi ya omong kosong lagi? Kuncinya serangan dan perang antara Israel sama Lebanon. Apabila terjadi tetap ketegangan di sana, sekali lagi Mas, there is no deal at all in the perspective of Tehran. Ini di perspektif Tehran. Jadi kalau misalnya saya katakan tidak deal dalam prosentase, ya masih 50-50. Kenapa demikian? Karena Iran dalam hal ini kan juga Teheran sudah mulai engage bagaimana yang namanya Hormuz mulai dibuka, kalau memang itu terjadi deal Mas ya. Kemudian bagaimana technically itu nuklir bisa dibicarakan lagi, kemudian bagaimana nantinya rudal itu juga bisa dalam artian tidak semakin masif. Semuanya yang diinginkan Amerika dijawab oleh Iran dengan jawaban ya diplomatically win-win solution ya dalam hal ini. Karena sekali lagi yang membackgrouni Amerika ini dengan Iran, Teheran ini adalah tidak mau dia terlibat dalam perang besar, exhausted war ini. Karena kalau misalnya itu terjadi, dua-duanya tidak akan merasa beruntung dalam hal ini. Makanya Amerika menginginkan kepada Israel calm down ya. Ini sabar dulu, tenang dulu, ikutin ritme diplomasi atau diplomatic way antara Amerika Amerika dan Serikat Teheran. dan juga Iran. Saudara, Amerika Serikat membuka blokade Selat Hormuz yang menjadi jalur utama energi dunia usai mengumumkan perdamaian dengan Iran telah disepakati. Hal itu disampaikan Trump melalui Truth Socialnya. Trump bilang blokade militer Amerika Serikat telah dicabut dan Amerika Serikat sepenuhnya mengizinkan pembukaan Selat Hormuz tanpa biaya tol. Trump memastikan perang dengan Iran resmi berakhir pada Minggu waktu setempat. Namun penandatanganan kesepakatannya akan dilakukan pada Jumat 19 Juni mendatang. Sementara itu, saudara, Israel masih menyerang Lebanon pasca pengumuman nota kesepahaman damai antara Amerika Serikat dan Iran. Peneliti Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Sumantri berpendapat beda kepentingan nasional antara Amerika Serikat dan Israel terkait Iran jadi batu sandungan kesepakatan damai perang Iran Amerika Serikat, dan berikut analisisnya. Mbak Aisyah, ini Israel menegaskan kalau akan tetap menduduki Lebanon di tengah Amerika Serikat dan Iran yang sedang merajut damai. Nah, apakah dari hal ini Amerika Serikat dan Israel bisa sejalan soal mengakhiri perang terhadap Iran? Ya, terima kasih Mbak Valen. Saya kira di sini hampir seluruh negara di dunia ini sebenarnya menginginkan perangnya selesai, terutama dua pihak yang tengah bertempur saat ini, yaitu adalah Iran dan Amerika Serikat. Nah, terlebih lagi kalau kita bicara tentang negara-negara GCC yang terjebak di antara situasi tersebut ya, dan mereka merasakan betul sebenarnya apa yang dirasakan oleh Iran dalam dampak peperangan yang terjadi. Nah, permasalahannya di sini kita seringkali melihat Amerika Serikat dengan Israel ini sebagai satu paket, tetapi kita lupa bahwa kedua negara ini merupakan dua negara dengan tujuan nasionalnya masing-masing. Nah, permasalahannya kan kepentingan yang kemudian dimiliki
dimiliki oleh Amerika Serikat dengan Israel di awal ini memiliki konvergensi ya. Tetapi kemudian lama-lama ya interest tersebut untuk mengganti rezim mula, untuk kemudian memastikan bahwa Israel itu menjadi satu-satunya kemudian great power di kawasan itu ya. Lama-lama kemudian ini agak terpisah. Karena apa? Karena masing-masing baik dari Amerika Serikat maupun Israel ini memiliki kepentingan nasional yang kemudian berbeda satu sama lain. Jadi hal yang kemudian menentukan divergensi dari kepentingan nasionalnya ini rata-rata itu berasal dari sebenarnya politik domestik. Nah, di satu sisi dari Amerika Serikat sendiri, Donald Trump saat ini sedang berusaha untuk memastikan bahwa Amerika Serikat ini bisa keluar dari konflik dengan selamat dan membawa satu saja kemenangan simbolik. Karena kita tahu kemarin Donald Trump kalaupun melanjutkan perang itu harus berlawanan dengan kemudian Kongresnya yang sudah menyetujui War Power Resolution, dan kemudian juga dia harus melakukan posisi win-win antara memuaskan sebenarnya hawkish Amerika ya, lobby-lobby dari kemudian pengusaha yang terkait dengan Zionis Israel, serta kemudian juga dari masyarakatnya gitu. Jadi ini posisi yang sulit bagi Donald Trump. Jadi saat ini dia berusaha untuk membuat Israel ini berada dalam posisi aman meskipun Amerika harus keluar. Caranya bagaimana? Dengan memastikan bahwa negara-negara GCC ini menandatangani Abraham Accord. Permasalahannya kan untuk Israel ini juga berbeda karena dia punya tadi kepentingan domestiknya. Apa? Bahwa sekarang Netanyahu ini tengah berada di dalam masa menjelang pemilu. Di bulan Oktober nanti Netanyahu ini akan mengalami kemudian pemilu baru yang mana dia akan dihadapkan oleh koalisi di antara di antara Naftali Bennett dan Yair Lapid yang sekarang kita tahu bahwa popularitas dari Netanyahu ini sudah mulai tersaingi dengan 41%, sementara koalisi Yair Lapid dan Naftali Bennett itu sekitar 48%. Jadi hal yang kemudian menjadi kemenangan simbolik serta ya kesuksesan military campaign dari Israel ini menjadi sesuatu yang sebenarnya imperatif, sesuatu yang sangat penting gitu. Karena dinilai ini juga akan berpengaruh terhadap performa politik di dalam negeri di Israel. Jadi saya rasa Israel masih akan terus mencoba untuk mencapai politik dalam negerinya ya, gitu, untuk bisa meneruskan politiknya nanti. Ya, ada efek politik yang diharapkan Netanyahu daripada peperangan yang sedang terjadi saat ini. Dan ini juga yang membuat mengapa Israel hingga saat ini masih melakukan serangan. Di sisi lain, Amerika Serikat melalui Donald Trump beberapa waktu lalu bilang bahwa dalam proses kesepakatan yang saat ini sedang disusun sedemikian rupa, jangan sampai ada serangan, tidak boleh ada serangan. Nah, maksud dari pernyataan Trump ini menurut Anda bagaimana, Mbak Aisyah? Saya rasa itu cukup straightforward ya, karena jelas Iran sendiri mengatakan bahwa pertama ya, syarat untuk kemudian bisa melakukan negosiasi antara Amerika Serikat dengan Iran adalah dengan Amerika Serikat menghentikan blokadenya ya, atau menghentikan seluruh tekanan untuk melakukan koersif diplomasi, dan kedua adalah menghentikan seluruh agresi di kawasan Timur Tengah, serta yang ketiga sebenarnya ada satu lagi, yaitu adalah melepaskan ya aset Iran yang ada di luar negeri, reserve Iran di luar negeri. Nah, tapi permasalahannya poin yang kedua tadi nih terkait kemudian menghentikan perang di luar negeri, ini kan harus ada kesepahaman di antara Amerika Serikat dengan Israel. Sementara tadi yang saya bilang ada divergensi di antara kepentingan kedua negara di tengah-tengah perang ini gitu. Amerika Serikat butuh keluar cepat dari perang ini, sementara Israel butuh simbolis kemenangan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Amerika Serikat. Nah, kalau gitu. kayak Jadi gini, seberapa besar eskalasi di Lebanon bisa memicu respons dari kelompok-kelompok yang pro Iran, Mbak Aisyah? Kalau di Lebanon ini jelas memang Iran ini kan dari awal akan menganggap bahwa Hezbollah ini merupakan salah satu sekutu terdekatnya. Karena pertama dia merupakan anggota Axis of Resistance yang kemudian disupport oleh Iran ya. Lalu yang kedua dia merupakan milisi Syiah yang terbesar di kawasan Timur Tengah. Saya kira dengan tidak melepaskan Hezbollah dari negosiasi dan kemudian pembicaraan yang dilakukan antara Amerika Serikat dan Iran, ini kan menunjukkan bahwa Iran itu present di kawasan. Dia hadir di sana sebagai sebuah kekuatan yang legitimate dan dia tidak akan melepaskan sebenarnya dukungannya terhadap aktor-aktor non negara yang disupport oleh Iran. Nah, ini menjadi salah satu hal yang kemudian cukup berat untuk Israel untuk dipenuhi. Tetapi untuk Iran sendiri ini merupakan jaminan. Karena begini, sekarang kalau misalnya tadi sudah dibilang kalau misalnya perlu ada pelibatan Lebanon ya di dalam nanti negosiasi antara Amerika Serikat, Iran dan mungkin Israel bahkan. Tapi permasalahannya kita harus tahu bahwa pemerintah Lebanon ini kan aktor yang berbeda dengan Hezbollah, gitu ya. Bahwa Hezbollah ini merupakan kekuatan politik. Dia lebih dari sekedar teroris organization seperti salah satu
politik terbesar sebenarnya yang ada di Lebanon, sehingga sebenarnya dia juga merupakan aktor yang harus diajak berdiskusi. Pertanyaannya, apakah Amerika Serikat dan Israel mau untuk kemudian berbicara dengan Hezbollah? Saya rasa satu-satunya cara untuk kemudian bisa menghentikan ya seluruh peperangan itu adalah dengan Israelnya stand down. Bagaimanapun caranya Amerika Serikat harus bisa membuat hal itu terjadi. Lalu yang kedua adalah Iran, nanti dia harus juga bisa menekan Hezbollah untuk mengatakan bahwa ini memang benar-benar sesuatu yang harus kita pahami dan untuk menjadi landasan dari pembicaraan yang ada gitu. Apakah sebenarnya menurut Anda serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel ke Lebanon itu menjadi sebuah menunjukkan fakta di lapangan kalau sebelum penandatanganan ini real dilaksanakan ya seolah mereka melakukan hal seperti ini aja, atau mereka juga menganggapnya ini adalah hal yang biasa gitu? Iya, jadi memang sebenarnya MOU ini penting untuk apa? Karena baik Amerika Serikat dan Iran ini dua-duanya masih memiliki trust deficit yang sangat besar ya antara satu sama lain, terutama Iran gitu. Karena selama negosiasi baik itu di tahun 2015 ya ketika JCPOA Amerika Serikat walk out di tahun 2017, lalu kemudian di tahun 2025 ketika kesepakatan sudah tercapai Amerika Serikat tiba-tiba menyerang. Jadi saya rasa memang diperlukan ini ada waktu jeda sementara ya di mana kemudian keduanya membangun kepercayaan dan kemudian itulah akhirnya negosiasi yang sehat itu bisa terjadi. Nah, tetapi permasalahannya kan ini beda sebenarnya dengan Israel ya. Kalau misalnya Israel kita lihat di sini memang dia punya tujuan. Yang pertama adalah dengan kedua ini kita bicara tentang bagaimana memang ada tendensi ekspansionis oleh Israel gitu yang menginginkan tadi garis batas buffer zone yang ada di antara Israel dan Lebanon ini dimundurkan dari blue line yang sudah disepakati oleh UN ya, itu di push back ke arah sungai Tani. Ini kan sulit kalau kita lihat bagaimana kemudian ini bisa menemukan equilibrium di antara kesemua pihak gitu ya. Kalaupun misalnya seandainya Amerika Serikat dan Iran ini sudah setuju gitu, tetapi permasalahannya Amerika Serikat ini menganggap Israel sekarang sebagai bola liar yang agak sulit untuk kemudian dikendalikan. Gitu. Nah, jadi singkat saja Mbak, kalau gitu dengan situasi yang terkini di saat Israel masih menggempur Lebanon, mungkin nggak penandatanganan itu bisa terwujud di tanggal 19 Juni nanti? Saya kira ini akan tergantung sekali dengan respon dari Iran ya. Bagaimana kemudian Iran menanggapi hal ini. Karena sejauh ini yang saya lihat ini sebenarnya merupakan salah satu harga mati. Terlihat dari bagaimana sebelumnya Amerika Serikat ini sudah berusaha untuk stand down ya, untuk kemudian mengurangi tensi, tetapi kemudian Israel masih terus melakukan gempuran ke kawasan Lebanon Selatan. Iran ini melakukan retaliasi bukan hanya kepada Amerika Serikat. Awalnya Amerika Serikat kemudian dia hanya melakukan blokade ya, tetapi kemudian ketika Israel menyerang Hezbollah di sana melakukan berbagai macam serangan, Iran melakukan retaliasinya langsung ke Israel. Baru setelah Apache itu tertembak, Amerika Serikat ikut melakukan serangan. Tapi harus kita pahami bahwa ini merupakan signaling. Pertama apa? Iran ini menganggap sebenarnya situasi saat ini sebagai sebuah keuntungan karena jelas dari Amerika Serikat mereka tidak akan sanggup untuk melanjutkan perangnya dalam jangka waktu yang lama. Ya, jadi Israel ini sudah kehilangan support sebenarnya dari Amerika Serikat. Karena tadi War Power Resolution sudah ditandatangani oleh Kongres, lalu kemudian War of the Purse atau perang dompet ini dilaksanakan dengan tidak menyetujui 200 miliar US dollar yang diajukan oleh Donald Trump, sehingga sebenarnya Israel ini dia berada di dalam posisi yang terjepit tetapi tetap mau kemudian mendapatkan kemenangan. Nah, masalahnya satu-satunya cara yang ingin disampaikan statement Iran adalah menyerang Israel untuk memberitahu AS bahwa ya perdamaian tidak akan tercapai selama kemudian Lebanon Selatan ini masih terus diserang oleh Israel. Jadi saya rasa ini sangat tergantung dengan bagaimana Iran merespon dan bagaimana kemudian Iran menolerir. Apakah ya serangan-serangan ini dapat dilihat sebagai respon yang normal ataukah Iran bisa saja tiba-tiba mundur dari semua proses ini karena memang Israel ini tidak memenuhi syarat yang kemudian diberikan sebagai baseline dari negosiasi.